Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Oke, jumpa lagi sama kakak ya di channel sigma.com. Oke, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas beberapa soal tentang persamaan kuadrat ya. Oke, sembari kita membahas, sembari nanti jika ada pertanyaan nanti boleh komen ya di kolom komentar. Oke, untuk soal nomor 1 adik-adik, himpunan penyelesaian dari P kuadrat negatif 30P sama dengan 0 adalah berapa? Oke, ini kan konstantanya kan tidak ada, dia hanya A dan B saja. Jadi kan gini, kan persamaan kuadrat itu didapat dari, kan bentuk dari persamaan kuadrat itu begini, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini kan nilai c nya tidak ada, dari yang ada adalah ax kuadrat plus bx. Nah, jadi kita cari sekarang berapa EPB dari p kuadrat dan p, yaitu p. Nah, kita keluarkan p nya, kurung p dikali berapa supaya jadi p kuadrat, dikali P dikali berapa supaya jadi negatif 30P. Jadi negatif 30 sama dengan 0. Jadi P-nya sama dengan 0 atau P negatif 30 sama dengan 0, P-nya sama dengan 30 ya. Jadi jawabannya adalah C. Ya, udah ya. Soal nomor 2 ini kan gini dari A kuadrat dikurangi 16A dikurangi 36 sama dengan 0. Ini kan bentuknya lengkap, ada AE, ada AX kuadrat, ada BX-nya, ada C-nya. Oke. Jadi cara sederhananya adalah kita lihat A itu kan koefisiennya 1, A kuadrat itu koefisien 1. Karena dia koefisien 1, jadi tinggal kita buat begini saja. Ya, A, ya, begini aja. Nah, kita cari bilangan kalau dikali negatif 36 kalau ditambah adalah negatif 16. Berapa kira-kira? Ya, negatif 18 ditambah 2. Oke. Nah, setelah dari sini tinggal kita jabarkan saja nilainya. Jadi nilainya adalah A negatif 18 sama dengan 0, A-nya sama dengan positif 18. Atau A plus 2 sama dengan 0, A-nya sama dengan negatif 2. Jadi akar-akarnya adalah 18, negatif 2 atau negatif 2,18. Jawabannya adalah C. Mudah ya? Oke, lanjut. Soal nomor 3. Himpunan penyelesaian dari X kuadrat negatif 16 ditambah 6. Ini bentuknya hampir sama tadi seperti soal nomor 2 ya. Karena X kuadratnya itu berkoefisien 1, jadi tinggal kita buat begini saja. X. Nah, sama dengan 0. Kita cari kalau dikali positif 16, kalau ditambah adalah negatif 16. Berapa kira-kira? Ya, yaitu negatif 18 dengan negatif 8 dengan negatif 8. Ya. Berarti nilainya dia adalah bentuk akar kembar nanti. X sama dengan 8. Ya, bentuknya adalah X sama dengan, karena sama dia ya. Jadi jawabannya adalah D. Jadi ini salah satu bentuk akar kembar. Jadi akar kembar itu nilai X1 sama X2-nya sama. Oke, soal nomor 6 ini kan X kuadrat ditambah X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, bentuk soal ini adik-adik, ini tidak bisa dikerjakan dengan menggunakan pemfaktoran biasa. Jadi harus menggunakan rumus ABC ya. Jadi rumus ABC itu adalah menjadi salah satu alternatif apabila dia tidak dapat dikerjakan menggunakan pemfaktoran biasa ya. Jadi rumus ABC itu kan X1, 2 negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, tinggal kita substitusi aja nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa gitu. Oke, kan di sini kan kalau di soal ini nilai B-nya kan 1 tuh, berarti negatif 1 plus minus akar 1 kuadrat min 4, A-nya juga 1, C-nya negatif 1 per 2 kali 1 yaitu 2 kali 1. 2 kali A atau 2 kali 1 ya. Lalu sama dengan negatif 1 plus minus, ini kan 1 kuadrat ada 1 ini jadi positif 4 per 2. Ini kan. Kita bisa tuliskan di sini yaitu adalah X1, 2-nya yaitu adalah negatif 1 plus minus akar 5 per 2. Oke ya. Nah, jadi kalau kita sudah dapat seperti ini, nah, kita adalah caranya yang pertama adalah tinggal kita sesuaikan dengan jawaban. Jadi kan kalau X1, 2-nya berapa? Jadi kita cari dulu X1-nya. X1-nya itu kita ambil yang positif, berarti negatif 1 plus akar 5 per 2. X2-nya yaitu negatif 1 kurang akar 5 per 2. Oke, dari ini apakah sudah sesuai dengan jawaban, sesuai dengan pilihan? Belum. Jadi kita akan ubah. Jadi kan bentuk per ini kan setiap bilangannya di atas kan mendapatkan per, berarti negatif 1 per
2 ditambah 5 akar 5 per 2, ya kan? Nah, ini juga sama. Negatif 1 per 2 dikurang akar 5 per 2. Tinggal kita sesuaikan dengan jawabannya. Soal yang A itu kira-kira sesuai nggak? Ya, yang A sesuai, yang B tidak. Oke, jawabannya adalah A. Nah, gitu tadi. Jadi, alternatif apabila kita tidak bisa mengerjakan dengan pemfaktoran atau mungkin adik kesulitan mengerjakan dengan pemfaktoran, adik boleh mencoba menggunakan rumus ABC. Jadi rumus ABC itu tinggal kita tentukan nilai ABC-nya, lalu kita substitusi saja ke rumusnya. Baru kita akan dapat nilai X1, X2-nya. X1-nya kita ambil yang positif, X2-nya kita ambil yang negatif. Gitu aja. Oke, soal nomor 7 sekarang. Nah, soal nomor 7 ini adik-adik, kan diketahui tuh nilai PR-nya kan 2X. PQ-nya adalah 4X min 3 dan nilai sisi miringnya ya, yaitu adalah RQ. Oke. Ditentukan bagaimana menentukan luas bangun ini. Artinya kan kita harus menentukan nilai X-nya dulu. Ya. Bagaimana menentukan nilai X-nya? Oke. Adik harus ingat, materi ini ada hubungannya dengan konsep Pitagoras. Nah, Pitagoras itu kan adalah sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat atau tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Nah, kalau kakak simbolkan berarti kan ini sama dengan A, B, dan C. Atau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Dari sini kita akan menentukan nilai X-nya dulu. Nah, kan berarti A-nya berapa? Berarti 2X kuadrat ditambah 4X negatif 3 kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat. Nah, jadi ini kan berapa ini? 4X kuadrat ditambah. Oke adik-adik, kalau ada di menjumpai soal seperti ini, ya tinggal kita buat aja 4. Jadi setiap bilangan di sini akan kita kuadratkan. Ini cara mudahnya ya. 4 kuadrat 16, X kuadrat, X kuadrat. 2 kan pakainya kan 2 nih. Pakainya 2 kan? Nah, 2 dikali 4, X yaitu 8X. 8X dikali negatif 3 berarti negatif 24. Negatif 24X ya. Baru negatif 3 kuadrat, positif 9. Sama dengan bilangan akar, apabila perkalian dua bilangan akar yang sama, yaitu hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu adalah 5. Nah, dari sini adik-adik tinggal kita jabarkan aja. Berarti kan ini ke sini yaitu 20X kuadrat dikurangi 24X ditambah 9. 5-nya kita pindah ke sebelah kiri. Negatif 5 sama dengan 0. Berarti 20X kuadrat ini negatif 24X positif 4 sama dengan 0. Nilai ini kita bisa sederhanakan ya. Nah, kita sederhanakan, kita bagi dengan 4 supaya lebih mudah ya adik-adik. Nah, supaya lebih mudah ya. Oke, berapa kalau disederhanakan? 20 dibagi 4 yaitu 5X kuadrat negatif 24 dibagi 4 yaitu 6X. 4 dibagi 4 plus 1 sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini kita akan menentukan nilai X-nya ya. Nilai X-nya. Berarti ini 5X. Nah, ini X. Nah, berarti kalau dikali nanti adalah karena nilai X kuadratnya itu ada koefisien 5, berarti kalau kita kalikan ini adik. Kita kalikan dengan ini. Berarti nanti kalau dikali sama dengan 5, kalau ditambah sama dengan negatif 6. Kira-kira berapa itu? Negatif 5 dikali negatif 1. Ya, negatif 5 ditambah negatif 1. Oke. Apakah boleh langsung letak? Nggak boleh. Kita bagi dulu. Nah, 5 berapa bilangan yang dapat dibagi dengan 5? Berarti kan negatif 5 dibagi 5 kan negatif 1. Negatif 1 dibagi 1 negatif 1. Berarti ini X 5X sama dengan 1. X-nya sama dengan 1 per 5. Atau nilai X sama dengan 1. Oke. Kita ambil nilai X-nya yang 1 aja ya. Karena bilangan bulat biar lebih mudah adik-adik ya. Nilai X-nya 1 tinggal kita masukkan aja ke sini adik-adik. Nah, substitusi ke sini. Berarti kan tadi tingginya itu sama dengan 2X. 2 berarti karena X-nya 1 berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, lalu kan nilai alasnya itu sama dengan 4X dikurangi 3. Nilai nilai X-nya kan 1. Berarti 4 dikali 1 dikurang 3 sama dengan
1. Oke, tinggal kita masukkan apa rumus luas segitiga? Luas itu sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya berapa? Alasnya 1 dikali 2 dibagi 2. Sama dengan 2/2 atau sama dengan 1 cm kuadrat. Jawabannya adalah B ya. Mudah ya? Oke, jadi tekniknya adalah kita harus memahami soal itu. Dari kita memahami soal itu barulah kita eksekusi soalnya. Oke. Soal nomor 8 ini adalah ya, kan salah satu nilai dari P atau akar-akar dari ini kan, yaitu adalah 2. Berapa nilai P-nya? Sebenarnya sederhananya tinggal adik-adik substitusi aja nilai 2 itu ke X-nya. Berarti kan X-nya X kuadrat berarti kan 2 kuadrat negatif 5 dikali 2 ditambah P sama dengan 0. Ini kan 4 dikurang 10 ditambah P sama dengan 0. 4 dikurangi 10 yaitu negatif 6 ditambah P sama dengan 0. Negatif 6 kita pindah sebelah kanan jadi P sama dengan 6. Jadi jawabannya P, salah satu nilai P adalah selain 2 dia adalah dan 6. Ya, itu aja dari ya. Udah ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 10 ya. Diketahui X1 dan X2 adalah penyelesaian dari persamaan 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 35 sama dengan 0. Nah, syaratnya adalah X1 itu harus besar dari X2. Maka nilai dari 3x1 dikali 2x2 adalah oke. Ketika ada di menjumpai soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan memfaktorkan dulu nilai 2x kuadrat plus 3x min 35 sama dengan 0. Ini kan kalau kita faktorkan jadinya adalah karena koefisien dari x kuadratnya itu tidak 1, berarti dia buatnya begini. 2x ini x. Ya. Tinggal kita kali 2 kali negatif 35. Berarti bilangan kalau dikali adalah 70, kalau ditambah 33. Jadi gini, kalau dikali nanti adalah negatif 70, kalau ditambah sama dengan 3. Kira-kira berapa Dedi? Ya, yes, plus 10 dikali negatif 7 atau ya negatif 7 ya, atau 10 ditambah negatif 7. Oke, jadi ini kan nggak boleh langsung letak tuh, kita harus sederhanakan dulu. Berarti 10 dibagi 2 yaitu plus 5, negatif 7 dibagi 1 negatif 7. Jadi ini kita jabarkan dulu 2x sama dengan 7, x-nya sama dengan 7/2, lalu atau x sama dengan negatif 5. Ingat ya, bahwa nilai X1 itu harus besar dari X2 ya. X1 itu harus besar dari X2. X1 ini berapa kira-kira? Berarti X1-nya yaitu adalah ini. Nah, ini X1 ini X2 ya. Nah, baru kita masukkan aja ke sini. Ini kan yang dimintakan. Berarti kan ini 3 dikali 7/2 nah, ya. Dikali 2 dikali negatif 5. Oke, ini kan. Nah, ini kan dalam bentuk perkalian ya. Tinggal kita coret aja sama ini. Berarti ini 21 dikali negatif 5. Berapa jawabannya? Negatif 5, 10. Berarti negatif 105. Ada jawabannya ya? Ada jawabannya. Oke ya.